Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Coba yang di pintu utara itu menghadapnya ke arah barat, jangan ke arah utara. Alhamdulillah, pada muqaddimah sampaikan ini namanya apa? Khutbatul hajah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk mengucapkannya dengan membawakan 3 ayat tentang takwa. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala merintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyampaikan ada lebih dari 100 ya, atau 117 buah dan faedah ketakwaan yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu Allah wasiatkan takwa ini kepada semua manusia. Allah berfirman, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh Allah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dalam Al-Quran perintah untuk takwa tersebut. Mengapa sampai demikian? Mengapa sampai demikian banyaknya Allah wasiatkan takwa kepada kita? Bahkan bukan hanya kita, semua orang yang Allah berikan wahyu kitab, alladzina utul kitab, itu diperintahkan Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ternyata takwa itu adalah kunci kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Sehingga yang butuh takwa itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu pasti akan mendapatkan dirinya itu menghadapi kesempitan. Semuanya pernah. Maka kuncinya apa? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semua kesempitan, semua kesedihan, semua problem kita itu
Allah jadikan makhraj. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu butuh rezeki. Butuh apa? Rezeki, makan, minum, sehat, tempat tinggal, bisa belajar. Semua rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Juga takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari yang tidak terduga. Kalau tidak terduga aja dikasih, maka yang terduga lebih lagi. Setiap kita mesti pernah susah, pernah ruwet urusannya. Kayak antum ya, mau ujian tuh ruwet, ya, mau TKA lagi, ya, mau UNBK lagi, ya, dan yang lain-lainnya. Ternyata kuncinya apa? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kita ini butuh tambahan pahala yang berlipat. Juga wa may yattaqillaha yukaffir an sayyi'atuhum wa yu'dhim lahu ajra. Dihapus dosanya, ditambah lipat gandakan apa? Pahala. Oh, kita butuh furqan untuk tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang menyimpang, mana yang tidak menyimpang. Juga apa? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Manusia butuh ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimkumu Allahu. Ternyata takwa, semua yang kita butuhkan itu ada pada takwa tersebut. Nah, maka untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cara, nah, untuk bisa mendapatkan takwa tersebut. Ya, diberikan kemudahan untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sayang dan kasihnya kepada umat manusia yang sangat sempurna dan sangat istimewa. Dikasih tahu kuncinya dan juga cara meraih kunci tersebut. Caranya adalah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, untuk mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita butuh adanya proses, butuh adanya upaya-upaya yang nanti mengantar kita punya kemampuan untuk bisa mewujudkan ketakwaan tersebut, untuk mewujudkan ketakwaan tersebut sehingga mampu nantinya menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Dan Allah jadikan bukan hanya sekedar prosesnya, namun juga kemudahan-kemudahan dengan diberikan pada kita apa? Bulan Ramadan ini yang tinggal 10 hari ya? Di tanggal berapa? Tanggal berapa? Sabannya 20? Artinya tinggal sepekan lagi Ramadan.
Nah, jangan lihat tanggal 5-nya. Nah, lihat tanggal apa? 18 atau 19-nya. Nah, jangan lihat Maret, lihat apa? Februarinya. Nah, kenapa? Karena libur sudah pasti. Ya. Tapi kita belum mampu pasti mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Maka Allah syariatkan di bulan Ramadan ini sebuah amalan yang luar biasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebuah amalan yang nanti membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang beriman, antum panggil semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan puasa sebagai sebab seseorang itu meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa puasa itu menjadi sarana untuk menjadi orang yang bertakwa? Karena manusia dilatih untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu meninggalkan makan minum, hubungan suami istri, hubungan seksual, dan semua yang tidak baik. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam hari mau sahur. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dilatih kita untuk apa? Untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bangga saya puasa, enggak bangga-bangga. Artinya enggak ada kebanggaan orang puasa di Ramadan. Kenapa? Puasa semua orang. Enggak ada istimewanya untuk puasa sama yang puasa juga. Sehingga untuk bangga dengan puasanya enggak ada. Atau ria, pengen dipuji orang, enggak ada. Lain dengan puasa Senin Kamis mungkin. Ramadan orang semua berpuasa. Yang kecil puasa, besar puasa, tua puasa. Selama dia muslim, dia berpuasa. Kecuali orang yang sudah keterlaluan dalam hal ini. Yang kedua, dilatih sifat muraqabah. Ya, sebab muraqabah. Dengan bukti. Dengan apa? Bukti. Bahwa antum ketika siang hari jam 2 siang panas, rumah enggak ada AC, ada kulkas, ada air 1 botol, ada apa? Embunnya. Nah, seger enggak tuh? Lagi haus, panas, ada sebotol air ya, dalam kulkas yang ada apa? Embunnya. Antum pegang tuh botolnya. Berani nggak minum? Berani minum? Nggak berani. Nah, enggak. Padahal bapak nggak ada, ibu lagi nggak ada, aja lagi main di luar. Nah, untuk minum itu nggak berani. Bahkan anak-anak kecil yang puasanya latihan puasa, ya, puasa apa namanya? Puasa beduk ya.
Ya, ketika siang hari jam 12 azan, jangan ngomong sama bapak ibunya, Pak Bu saya batal ya puasanya, saya buka ya. Tanya dulu. Nggak berani buka sembarangan. Padahal dia latihan. Tapi sudah merasa bahwa ia tidak boleh apa? Minum sebelum azan zuhur. Sehingga manusia selama sebulan dilatih Allah untuk apa? Untuk ikhlas dan berlatih untuk muraqabah, merasa diawasi. Enggak butuh ada CCTV, enggak butuh. Sehingga yang halal aja tinggal, apalagi yang haram. Dan berlatih juga untuk mengosongkan perutnya, sehingga bisa merasakan bagaimana indahnya orang miskin ketika tidak dapatkan makanan setiap hari. Tahu apa? Rasanya kencot. Tahu gak kencot? Lebih lapar. Tahu bagaimana orang miskin itu kelaparan sehingga ia hanya makan sekali saja, tidak punya apa-apa. Sehingga menemukan di sana sebuah sikap empati, care, mau bantu orang lain, dan nggak suka bully. Kalau puasanya apa? Benar. Sehingga betul-betul dengan puasa ini kita bisa mengurangi faktor-faktor yang mendukung untuk maksiat, seperti kelebihan makanan, kelebihan minuman. Dan Allah berikan rezeki di Ramadan dengan rezeki yang luar biasa karena ketakwaan manusia di Ramadan tersebut. Ramadannya banyak yang takwa, sehingga yang biasanya tidak pernah minum es, teler, di Ramadan apa? Bisa minum. Yang tidak pernah merasakan kolak dengan apa? Es, di Ramadan apa? Merasakannya. Bahkan penjual di Ramadan tambah apa? Tambah banyak. Namun semuanya apa? Laku jualannya. Dan yang beli pun demikian juga, dapatkan rezeki. Ada yang THR, ada yang ini, ada yang itu. Sehingga ekonomi itu berputar dengan bagus di bulan apa? Ramadan tersebut. Allah buka rezeki kepada orang-orang yang bertakwa. Dan Allah jelaskan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Di Ramadan orang dagang laku. Dari mulai dagang cendol atau dawet sampai nasi kebuli, itu laku semua. Berderet. Kadang-kadang orang 4 semuanya sama, dagangannya kolak semua, tapi habis semua. Allah buka rezeki kepada hambanya ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, waduh, 1:20 ini. Lanjut ya. Sampai 1:04 insyaallah selesai. Tadi kita terlambat, kita jam 12:10 baru antum tuh kumpul di bawah ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wal saumi ta'thirun ajibun. Puasa itu punya pengaruh yang luar biasa fi hifdzil jawarihidh dhahirati wal quwal batinati,
dalam menjaga anggota tubuh yang lahiriah, yang zahiri, yang nampak, tangan, mata dan sebagainya, wal quwa batiniyah, dan kekuatan batin hati kita, wa hamiyatiha anit takhlitil jalib laha al mawad al fasidah allati idza staulat 'alaiha absadatha, dan melindungi anggota tubuh dan kekuatan batin ini dari campuran yang mendatangkan bahan-bahan yang merusak, yang apabila mendominasi akan merusaknya. Jadi kalau antum tiap hari makannya nggak karuan, maka apa? Ujung-ujungnya apa? Bermasalah di masa yang akan datang. Wastifraqil mawadir radhi'ah wal mani'ah laha min sihhatiha, dan menghilangkan atau mengosongkan materi-materi, bahan-bahan yang rendah, yang jelek, yang mencegah kesehatan badannya. Ibaratkan kayak seorang manusia yang punya badan ini, ya enggak, butuh dikeluarkan racun-racunnya. Nah, dijaga tubuhnya dari masuknya racun dan juga apa? Mengeluarkan racun yang ada dalam tubuhnya. Maka jadi apa? Jadi sehat. Fasaumu yahfadu 'alal qalbi wal jawarihi sihhataha. Puasa itu menjaga hati dan anggota tubuh kesehatannya. Kesehatan apa? Hati dan anggota tubuhnya. Wa yu'idu ilaiha, dan mengembalikan kepada tubuh tersebut mastalabathu minha aidi syahwat, yang sudah direbut oleh syahwat-syahwat yang ada. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terakhir, Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya ayat ini mengatakan, puasa itu termasuk sebab takwa yang paling besar. Kenapa? Karena berisi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan takwa ini punya pengaruh dalam puasa ini. Yang pertama, puasa, orang yang puasa itu meninggalkan yang Allah haramkan, makan, minum, jima dan yang lainnya, yang jiwanya itu cenderung untuk mengerjakannya. Itu karena dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dengan meninggalkannya pahala Allah. Ini adalah ketakwaan. Ini antum gak makan, gak minum, cari apa? Cari pahala. Cari pahala dengan meninggalkan itu semuanya. Ini ijtinabu nahyi. Yang kedua, puasa itu yudarribu nafsahu ala muraqabatillah, kata beliau. Melatih jiwa untuk diawasi Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Sehingga meninggalkan yang disenangi oleh jiwanya padahal mampu. Karena dia tahu Allah menyaksikan dia di hari tersebut. Ini juga ketakwaan. Ketakwaan. Demikian juga dengan puasa, kata beliau, wa minha, bahwa puasa itu akan menyempitkan jalan syaitan dalam tubuh manusia. Karena syaitan itu yajri min ibni Adam majra dam. Antum jangan takut dengan jin. Jin ada pada antum semuanya.
Ya, tapi jika antum jaga hati antum dengan zikir, gak akan memberi pengaruh pada antum semua. Ya. Nah, puasa ini melemahkan kemampuan syaitan untuk menggoda kita, sehingga apa? Kemaksiatan pun sedikit. Orang puasa ya kan umumnya di Ramadan itu memperbanyak ketaatan. Yang taraweh, yang sedekah. Di sini aja saya dengar ada 4 kali iftar di masjid ini. Sekali iftar itu 6 juta. Itu ludes. Sudah ada yang bayari katanya. Menunjukkan bagaimana orang berlomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Nah, dan antum subhanallah akan banyak kegiatan yang antum mampu gunakan untuk menambah ketaatan antum pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata beliau berikutnya bahwa orang yang kaya itu jika merasakan sakitnya lapar, maka akhirnya dia punya kemampuan untuk bersifat empati, memudahkan fuqara yang tidak memiliki apa-apa dan membantu dengan apa? Zakat fitrahnya. Menunjukkan bahwa akan muncul di sana jiwa sosial yang baik bagi orang yang bertakwa. Namun ini akan didapatkan oleh orang yang apa? Yang berilmu dan mau mengamalkan ilmu tersebut. Maka harapan pada semua, Ramadan sudah dekat, manfaatkan sebaik mungkin Ramadan antum dalam ketakwaan. Kapan lagi antum akan sukses kalau enggak dengan takwa? Tidak ada yang tanpa takwa sukses. Ya, dengan takwa. Ustadz itu orang kaya kafir. Iya, dia sukses karena dia menjalankan sunnatullah, menjalankan sebab-sebab kekayaan yang ada. Tapi dia gak sukses. Dia hanya kaya saja. Nah, maka dengan takwalah antum akan sukses. Ya, maka harapan saya adalah pergunakan waktu antum di Ramadan nanti dengan cara sebaik mungkin agar antum bisa sukses, ya, di dunia dan di akhirat nanti. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.